Assalamualaikum anak solih-solihah. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita memasuki belajar di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik dan simpulan dari teks tersebut. Topik permasalahan dapat ditemukan dari kalimat utama di tiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks tersebut. Nah, mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sehingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tugasnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks berikut ini. Nah, pada paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kemudian pada paragraf 5, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis tentang listrik?
Jelaskan secara singkat. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Rangkaian listrik. Peralatan listrik yang ada di rumah kita bisa menyala karena ada arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik yaitu ada setrika, kipas angin, lampu, mesin cuci, blender, handphone, atau telepon yang seperti sebelum ada handphone yang menggunakan kabel. Rangkaian listrik tersusun oleh komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Kita juga memerlukan saklar yaitu alat untuk menyambungkan dan memutus arus listrik atau mematikan menyalakan. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik sederhana adalah baterai dan komponen konduktor misalnya kabel. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar lampu senter. Terdiri dari 4 komponen. Ada baterai, kemudian yang kedua ada lampu reflektor, kemudian yang ketiga ada logam, lempeng logam, dan yang keempat ada saklar. Nah, fungsi-fungsinya adalah 1. Baterai fungsinya sebagai sumber listrik. Kemudian 2. Fungsi lampu reflektor adalah mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi terang. Fungsi dari lempeng logam yaitu sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam dari dasar bohlam. Fungsi saklar adalah menghubungkan dan memutuskan arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar baterai. On-off itu fungsinya saklar. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Tadi kan sudah dipreteli, kemudian dirangkai kembali, maka akan terlihat seperti ini anak-anak. Nah, jika kepala senter juga dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Ini rangkaian sederhananya. Kalau senter itu sudah bentuk senter tadi itu sudah mendapatkan modifikasi. Pada rangkaian terbuka, perhatikan ini adalah rangkaian listrik. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen tidak terhubung. Ya, pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Beberapa peralatan listrik di rumah kita menggunakan rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah jika salah satu lampu padam, maka yang lainnya juga padam. Dan rangkaian listrik ini dipasang secara berurutan atau sejajar. Setiap rangkaian listrik memiliki kelemahan dan kelebihan, begitu juga dengan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri yang pertama, karena disusun secara sejajar maka tidak memiliki atau tidak membutuhkan banyak kabel dan tidak membutuhkan banyak saklar. Nah, yang ketiga adalah keuntungannya hemat biaya karena kabel dan saklarnya sedikit. Selain kelebihan tersebut, rangkaian seri juga ada kelemahannya. 1. Apabila satu lampu dimatikan, maka yang lain ikut mati karena saklarnya 1. 2. Cahaya lampu semakin redup jika jauh dari sumber listrik. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan rangkaian seri. Adalah senter. Senter sangat diperlukan sekali di dalam rumah kita. Perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik. Nah, silahkan kalian cermati gambar tersebut. Ada dulu dan sekarang. Kalau dulu kita tidak ada listrik menggunakan lilin atau lampu template. Sekarang semuanya memudahkan kita karena dengan adanya energi listrik. Pada zaman dahulu, orang-orang memasak menggunakan dandang atau menggunakan kayu bakar. Nah, sekarang orang-orang sudah bisa menggunakan rice cooker dengan adanya arus listrik atau dengan adanya teknologi yaitu listrik. Nah, kemudian pada zaman dahulu jika kita ingin menyetrika, kita menggunakan setrika arang. Tetapi sekarang kita sudah lebih mudah yaitu menggunakan setrika listrik. Nah, pada zaman dahulu orang-orang ataupun anak-anak kalau belajar itu menggunakan lilin atau lampu template karena masih belum ada arus listrik. Sekarang kita bisa belajar lebih mudah karena sudah ada arus listrik yang bisa membuat cahaya lebih terang dengan lampu. Kemudian pada zaman dahulu untuk mengambil air kita membutuhkan waktu yang lama karena selain antri sumurnya masih sedikit,
eee, kita juga mengambilnya dengan cara tradisional yaitu menimba. Nah, sekarang kita cukup dengan menggunakan pompa air tanpa keluar tenaga, tinggal pencet tombolnya, dit, air langsung keluar dengan sendirinya. Kalau sudah, jangan lupa dimatikan untuk menghemat listrik supaya tagihannya tidak membengkak. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya kalian amati lingkungan sekitar kalian, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Buatlah peta pikiran seperti berikut ini. Contoh, setrika arang sebelum ada listrik. Setelah ada listrik, ada setrika listrik. Kemudian lampu, lampu templek atau lilin sebelum ada listrik. Sekarang ada lampu bohlam. Masih banyak lagi. Bagaimana dulu orang menghaluskan makanan, bagaimana dulu orang mencuci pakaian, bagaimana dulu orang itu harus pergi kemana-mana dan berkomunikasi antar sesama. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.